Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang soleh dan soleha. Apa kabar? Hari ini kita mau belajar sesuatu yang keren dan penting banget, yaitu gimana caranya membangun sholat kita biar jadi sempurna, kuat, dan diterima sama Allah. Oke, udah siap? Yuk kita mulai. Lihat deh, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta, udah bilang ke orang tua kita buat ngajakin kita sholat dari umur 7 tahun loh. Ini tuh bukti kalau Allah dan Rasul-Nya sayang banget sama kita. Pengen kita jadi anak baik sejak kecil. Jadi pas banget kan kita belajar sholat sekarang? Nah, ini nih pertanyaan yang bagus banget. Mungkin ada yang suka mikir, kenapa ya kita harus sholat sampai 5 kali sehari? Emang sepenting apa sih sholat itu? Daripada penasaran, yuk kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Coba kita bayangin deh. Agama Islam itu ibarat sebuah rumah atau bangunan yang besar dan kokoh. Nah, sholat itu adalah tiang-tiang utamanya. Kalau tiangnya nggak ada atau rapuh, bangunannya bisa roboh kan? Begitu juga agama kita. Sholatlah yang bikin agama kita jadi kuat. Jadi gini, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang artinya kita sudah jadi seorang muslim, perintah pertama dari Allah yang paling penting adalah sholat, betul banget. Sholat itu jadi bukti cinta kita ke Allah dan jadi pembeda utama antara orang yang beriman sama yang enggak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kalau kita mau membangun sholat yang sempurna, itu kayak mau bangun rumah. Harus ada aturannya, ada denahnya. Kalau kita bangunnya asal-asalan, wah bisa-bisa nggak diterima sholat kita. Makanya, yuk kita pelajari aturannya sama-sama. Nah, sebelum mulai sholat, ada syarat-syaratnya dulu. Ini kayak fondasi bangunan kita. Pertama, tentu kita harus beragama Islam. Kedua, harus udah mumayyiz, artinya udah bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk. Terus, harus suci. Badan, pakaian, sama tempat sholat kita harus bersih dari najis. Jangan lupa, tutup aurat dengan benar ya. Dan pastikan kita sholat pas waktunya udah tiba. Terakhir, kita harus menghadap ke arah kiblat. Kalau semua ini udah oke, baru deh sholat kita bisa sah. Kalau fondasinya udah siap, sekarang kita pasang tiang-tiangnya. Ini namanya rukun sholat, dan ini nggak boleh ada yang ketinggalan. Pertama, niat di dalam hati, tulus karena Allah. Terus, angkat tangan sambil bilang Allahu Akbar. Habis itu berdiri tegap, baca surat Al-Fatihah. Lanjut dengan ruku, lalu bangkit lagi atau i'tidal, terus kita sujud. Semua gerakan ini harus dilakukan berurutan ya teman-teman. Oke, rumah sholat kita udah berdiri, sekarang kita harus menjaganya. Awas, ada hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan sholat kita loh. Misalnya, sengaja ngobrol, atau gerak-gerak terus yang nggak perlu. Apalagi sambil makan atau minum. Wah, itu nggak boleh banget. Jadi ingat ya, pas sholat kita harus fokus dan khusyuk. Pikiran kita hanya untuk Allah. Sholat sendirian di rumah itu udah hebat. Tapi, sholat bareng-bareng di masjid itu jauh lebih seru dan istimewa. Masjid itu kayak tempat kita kumpul buat bangun rumah iman kita jadi lebih kuat bersama-sama. Dan lihat ini, wow, pahalanya itu loh bukan main-main. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, pahalanya 27 kali lipat lebih besar daripada sholat sendirian. Banyak banget kan bedanya? Masya Allah, Allah memang maha baik ya. Karena masjid itu rumahnya Allah, kita harus jadi tamu yang baik dan sopan. Caranya, masuk pakai kaki kanan sambil berdoa. Terus, sebelum duduk, kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Di dalam masjid, jangan lari-larian atau berisik ya. Kita jaga ketenangan. Dan yang paling penting, ayo kita semangat rebutan saf paling depan. Soalnya pahalanya paling besar. Kalau sholat 5 waktu itu ibarat bangunan utama kita. Nah, sholat Jumat dan sholat-sholat sunnah lainnya, itu kayak kita nambahin ruangan-ruangan baru yang indah di dalamnya. Bikin rumah ibadah kita jadi makin cantik, makin luas, dan makin lengkap. Nah, ini nih, ruangan spesial yang adanya cuma hari Jumat khusus untuk anak laki-laki dan para ayah. Yang paling penting pas sholat Jumat itu apa? Dengerin khutbahnya dengan tenang. Nggak boleh ngobrol sama sekali. Setelah khutbah selesai, baru deh kita sholat 2 rakaat. Ada juga loh ruangan rahasia yang bisa kita bangun di tengah malam. Namanya Qiyamul Lail atau sholat tahajud. Ini keren banget. Pas semua orang lagi tidur, kita bangun sebentar untuk sholat. Ini waktu terbaik buat curhat dan berdoa langsung sama Allah. Dijamin hati kita jadi lebih tenang dan kuat.
Kalau pagi-pagi, jangan lupa mampir ke ruangan yang satu ini. Sholat duha. Ini pahalanya luar biasa, teman-teman. Cuma dengan sholat 2 rakaat aja, itu nilainya sama kayak kita bersedekah untuk setiap sendi di seluruh tubuh kita. Wah, gampang banget kan? Tapi pahalanya super besar. Dan tentunya ada sholat Id. Ini sholat spesial yang kita lakukan setahun 2 kali, pas Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini adalah momen perayaan, momen kita bahagia bersama-sama seluruh umat muslim. Seru banget kan? Nah, bangunan ibadah yang udah kita bangun dengan indah tadi, tentu harus kita rawat terus kan, biar nggak rusak dan tetap kokoh. Sholat itu bukan cuma buat sekali-sekali, tapi untuk selamanya, seumur hidup kita. Hadis ini nunjukin betapa pentingnya sholat. Saking pentingnya, sampai-sampai kalau kita lagi sakit dan nggak bisa berdiri, kita tetap harus sholat, boleh sambil duduk. Kalau duduk juga nggak bisa, boleh sambil berbaring. Ini bukti kalau Allah sayang banget sama kita dan ngasih banyak kemudahan. Yang penting kita nggak ninggalin sholat. Jadi, kesimpulannya teman-teman, sholat itu ibadah yang sangat-sangat agung. Sholat itu ibaratnya cara kita telepon langsung ke Allah, cara kita ngobrol sama Allah, dan cara kita bilang terima kasih atas semua nikmatnya. Yuk kita jaga sambungan istimewa ini setiap hari ya. Nah, sekarang setelah kita tahu semua hal hebat tentang sholat, pertanyaannya adalah, apakah kalian semua sudah siap untuk jadi pahlawan-pahlawan kecil yang selalu menjaga sholatnya, yang sholat tepat waktu dan dengan sempurna? Pasti siap dong. Semoga Allah selalu memudahkan kita semua ya. Amin.